Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan kegiatan sehari-hari saya, bagaimana kondisi kamar saya ketika lagi libur panjang karena adanya COVID-19 ini. Di video kali ini saya juga diminta kepada guru matematika saya untuk mengerjakan soal matematika. Ya, katanya sih soalnya yang biasa-biasa aja untuk memenuhi tugas dari dia. Tapi menurut saya ingin menunjukkan sesuatu yang ada pada diri saya kepada orang banyak. Dan semoga apapun yang saya sampaikan ini terinspirasi, walaupun saya bukan apa-apa hari ini, tapi niscaya video ini menjadi bukti bahwa ketika nanti saya sukses, saya juga berawal dari bukan apa-apa, hanya berbekal dari berian orang tua pada saat ini. Dan semoga saya bisa sukses dengan diri saya sendiri. Nah, di sini saya ingin menunjukkan pertama kali saya suka baca. Dulu itu saya bisa baca baru dari kelas 3. Padahal ada yang udah dari TK sudah bisa baca. Tapi karena tidak ada paksaan dari orang tua ataupun tidak gimana gitu, saya ya tidak ambil pusing. Dan saya dulu nilainya rendah sekali, ranking 22, 23, 25, 21. Dan ketika kelas 5 dari 24 naik ke 10. Nggak tahu itu bagaimana prosesnya, saya pun nggak tahu. Entah dapat ilham apa, saya juga nggak tahu. Jadi bukunya ini saya 9 SMP tuh, guru ada yang bilang sama saya, "Gah, kau mirip seperti bapak teknologi Baharudin Yusuf Habibie." Saya bingung, siapa beliau itu? Ada nggak masa mudanya di film baru Habibie dan Ainun 2, Rudy Habibie? Saya lihat lah ya kan, di website di YouTube nggak ada, jadi di website ada. Saya lihat, mantap. Habis itu saya lihat di YouTube tentang dia. Rupanya dia film tersebut mengambil kisah dari buku ini, Rudy, kisah masa muda sang visioner. Dan ini adalah harapan, doa, dan cita-cita saya membuat perpustakaan pribadi milik saya, yaitu perpustakaan AWF. Dan saya kalau ke sekolah itu setidaknya ada satu buku yang saya bawa yang ada ininya, karena kalaupun ada yang minjem pasti itu setidaknya nanya apa ini. Kalau banyak orang yang tahu, banyak orang yang berpikiran ke sini, pasti akan mendoakan ini. Jadi benar-benar luar biasa sekali Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Anak pare-pare yang kuliah bisa sampai ke Jerman, sampai S3. Habis itu bisa jadi direktur utama di perusahaan Jerman, perusahaan terbaik yang dalam sejarahnya hanya dia sampai sekarang, hanya dia yang bisa menjadi direktur utama di perusahaan tersebut. Saya juga ada, ketika saya beli ini, saya kan haus tentang informasinya. Tidak jauh beda antara yang biru sama yang buku satu ini. B.J. Habibie, si jenius. Di sini
dia berkisah nggak macam biografi, tapi kisah-kisahnya yang inspiratif. Namun di sini banyak biografinya. Apa-apa saja yang telah dicapai oleh Baharudin Yusuf Habibie. Kita langsung saja. Saya juga pernah mengikuti OS. Mimpi sih masih, tapi kayaknya nggak akan jadi kenyataan. Saya udah jauh-jauh beli buku ini. Itu belinya di saya harus naik kereta api dulu setengah jam. Habis itu untungnya saya ditemani teman saya, itu Bagus Kurniawan. Dia juga beli buku untuk masuk stand. Saya beli buku ini OSN, tapi sayangnya 2 tahun ini saya tidak berizin untuk mengikuti OSK, walaupun cuma OSK. Ya udah, terus kita berkelilingnya. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas, saya letakkan di sini seperti ini ya. Bahasa Arab tugasnya dikasih semalam. P dan K buat masker. Saya pun belum ngerjain, padahal ngumpulnya entah hari ini entah besok. Terus ada fisika juga. Saya udah siap tapi belum dikumpul. Terus kalau misalnya saya itu sering malam itu duduk di sini dan melihat apa sih yang mau dikerjain besok. Jadi ketika saya sudah memutuskan apa yang akan dikerjain besok, ini saya letakkan di sini bukunya. Seperti ini matematika yang akan kita kerjakan nanti, kita letak sini. Terus ada kimia, ada juga seni, teater modern. Itu tugasnya tulis teater modern, habis itu buat teater modern sendiri. Ya begitulah anak-anak, banyak yang mau dikerjain, tapi nggak tahu tak jadi masa depannya apa. Terus di sini juga saya semalam baru buat video tentang biografi dari Abbas bin Firnas dengan pesawat N250. Pesawatnya dengan diarsiteki oleh Baharudin Yusuf Habibie. Sebelumnya di sini juga ada tempat di mana PR-PR yang banyak itu dari mana berada. Saya ini losternya di atas, sininya ada tulisan. Misalnya Rabu apa aja PR-nya, hari Kamis apa aja PR-nya. Ini ngerjain PR untuk besok. Dan alhamdulillah di bidang olimpiade kali ini, baru-baru ini saya menjuarai fisika. Juara 2 fisika Kota Binjai. Namun ini hanya main untuk madrasah, bukan sekolah negeri ataupun swasta yang umum. Kalau yang antara 4 ini saya dapatkan ketika jadi juara kelas. Ya, harapan saya tahun ini juara satunya saya ada dapat gitu, karena ini juara 2 ini nggak nampak, tapi juara 2 juga. Dan KSM nya ini juga juara 2 juga. Di situ saya nyimpen bed ini. Sebelumnya saya ada nyimpen kartu kan yang ini ya. Nah, bed ini menurut saya ini sangat penting buat saya. Pengalaman banyak orang-orang dari provinsi Sumatera Utara. Saya dulu tuh di sekolah saya SMP berhasil ke provinsi di KSM juga, bidang fisika juga. Tapi saya merasa terasing. Yang lainnya bawa guru. Di ruang makan mereka belajar, saya sendirian, nggak ada guru pembimbing, juga nggak ada apapun lah yang ngawani saya.
Dan itu nginep 3 hari. Di penginapan itu malam pertamanya saya tidur dengan pembimbing dari Madrasah Alian Tembung, sama guru pembimbingnya, pembimbing macam tahap lah, pokoknya dia ada 2 tuh. Yang udah pernah OSN Pertamina. Nggak bisa tidur saya dengar ceritanya. Sampai saya pindah ke tidur gara-gara kedinginan. Ya di sini nggak ada AC, di sana pakai AC. Ya maklum lah, kulit orang Indonesia, nggak orang Indonesia juga sih, kulit saya nggak bisa kena AC. Terus di situ saya minder juga. Untung ada abang-abang, Abdul Malik Rambe, habis itu Abdi Bagus, habis itu ada yang pendiam. Salut saya lihatnya. Itu macam Habibie juga, kalau saya tengok nggak banyak cakap tapi otaknya main. Anak SD Muhammad Mijan Utama, mantep. Dia ke provinsi, kan provinsi dia juara 1, ke nasional saya kurang tahu kabarnya karena kan masih SD, belum ada apanya. Ya udah, kita lanjut aja untuk mengerjakan soal matematika yang telah diberikan kepada saya dari guru saya. Jadi saya akan membahas soal tentang limit. Saksikan ya, mana tahu bermanfaat soal tentang limit. Limit itu sering masuk di ujian nasional, walaupun dikabarkan ujian tahun 2021 itu enggak ujian nasional lagi. Dan mana tahu ada soal-soal tentang limit, bisa dilihat videonya. Sejauh ini kami belajar limit itu yang paling ada trik gampangnya itu tentang akar tingginya. Lim X mendekati tak hingga akar 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 dikurang akar 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Rumus gampangnya dari sini, pokoknya kita harus mengetahui dua-duanya ini akar. Habis itu ada tanda negatif. Terus antara si x kuadrat yang ada di sebelah sini dengan yang ada di sebelah sini itu sama nilainya. Jadi ada rumus yang menyatakan B dikurang D per 2 akar A. Jadi nilai limit dari X menuju tak hingga ini dapat ditentukan dengan hanya menggunakan rumus ini. Tidak dikalikan lagi dengan akar sekawan ataupun apalah-apalah yang sangat panjang jawabannya. Ya udah, kita langsung aja. Ini B, C, D, E. Dah. B dikurang D, B nya 2, D nya 5 kan, jadi min 5 per 2 akar A nya 4, jadi akar 4. Terus 2 kurang 5 min 3, ya kan. Terus 2, ini akar 4, akar 4 berarti 2 kan, 2 dikali 2 hasilnya 4, berarti min 3 per 4. Selesai, mudah bukan? Begitulah video yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada yang bermanfaat, walaupun cuma cerita tentang diri saya ataupun pengerjaan limit pada X yang mendekati tak hingga, itu yang sangat mudah. Jadi semoga video ini sedikit
setidaknya ada 0, berapa gitu yang menginspirasi kalian semua. Kalaupun tidak, saya akan berusaha untuk menghadirkan video-video yang bisa menginspirasi kalian semua. Saya berharap kuliah nanti di RWTH Aachen ataupun di MIT di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya itu terjadi, saya akan ngevlog lagi di sana. Saya akan buat room tour ataupun nggak jalan-jalan ataupun interaksi dengan orang-orang sana, gimana kebudayaan di sana, ataupun gimana kuliahnya sih di sana. Bisa dibilang susah, biasa, sangat tinggi, atau sangat berbeda jauh dari kuliahan yang ada di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.